Pernikahan bukanlah perkara sederhana sebatas suka sama suka ya, lalu siap menyelenggarakan resepsi. Namun pernikahan sebaiknya dilakukan jika sudah matang dalam berbagai aspek, salah satunya usia. Lantas apa penyebab saat ini marak pernikahan dini dan apa bahayanya dari pernikahan dini? Untuk membahasnya sudah terhubung bersama kami psikolog anak, remaja dan keluarga Ibu Sani Budiantini. Selamat siang Ibu Sani, terima kasih atas waktunya berkesempatan bergabung lagi bersama kami di Newsline. Ibu Sani belakangan kembali viral ya, remaja mengajukan dispensasi pernikahan. Salah satu faktornya yakni hamil di luar nikah. Nah, Anda melihatnya sejauh ini seperti apa sih fenomena yang terjadi saat ini dari aspek sosiologis dan psikologisnya, Bu Sani? Iya, tentu ini memprihatinkan sekali, apalagi tadi katanya Bupati Ponorogo bahwa, yang sudah banyak ini ternyata masih ranking 20, jadi masih ada ranking 1, 2, 3 lagi yang lebih banyak lagi ya yang mengajukan, pernikahan dini ya dan, setelah dilihat juga mereka banyak yang sudah hamil ya. Dan tentunya, ini sangat meresahkan, bukan hanya akan berpotensi masalah di kemudian hari, juga ini akan bisa mengganggu generasi dan justru ketahanan secara nasional. Kenapa? Hmm. Karena kita tahu bahwa untuk melakukan suatu pernikahan itu dibutuhkan kematangan mental yang cukup ya. Tadi betul, bukan hanya karena suka dan saling suka, tapi juga kesiapan ya. Karena menikah itu seperti naik gunung gitu ya. Persiapannya harus matang. Kalau tidak, apa yang terjadi? Bisa masalah yang luar biasa itu muncul. Salah satunya juga ada masalah psikologis ya, karena tekanan berat mental dan nggak siap menjadi seorang ibu dan istri sekaligus. Kemudian juga kemungkinan ada masalah kesehatan, baik ibu maupun anak yang dikandung. Kemudian juga ada masalah potensi KDRT ya, karena ketidakmatangan dari suami istri ini dan bisa saja muncul kekerasan dalam rumah tangga. Belum lagi masalah ekonomi karena Ya, mungkin sang suami yang tidak cukup untuk baik. menafkahi dan juga masalah perceraian yang mungkin saja terjadi karena kita tahu Oke. salah satu perceraian karena tidak matangnya dalam membangun rumah tangga, pondasi yang tidak matang. Dan ini sangat meresahkan dan tadi bukan hanya masalah individu, generasi ya maupun daerah saja, tapi ini adalah ancaman buat negara kita ke depannya begitu. Oh, oke. Bu Sani menganggap ini ancaman untuk negara kita. Tapi katakanlah untuk di daerah-daerah tertentu nih, Bu Sani melihatnya seperti apa? Apakah seks edukasi ini masih menjadi hal yang tabu di era seperti saat ini? Dan apa peran yang harus dilakukan orang tua nih Bu Sani untuk kita menjaga anak-anak kita dari pergaulan bebasnya harusnya seperti apa? Iya, sekarang kita sudah harus mulai buka diri ya, robah mindset. Orang tua harus sejak dini untuk menginformasikan pendidikan seks pada anak sehingga tidak terjadi pergaulan bebas, apalagi berisiko pada kehamilan dan akhirnya pernikahan dini. Namun kita tahu merubah mindset tidak mudah, apalagi di daerah-daerah yang pendidikannya masih rendah ya, karena bagi mereka itu tidak terjangkau karena mungkin masalah ekonomi dan masalah lainnya. Dan ini yang saya rasa perlunya juga pemerintah ya untuk turun tangan sekarang juga gitu ya, bukan hanya menekan melalui masalah keagamaan apa itu dosa atau seperti apa, tapi secara psikologis apa yang harus anak lakukan, anak remaja yang kita tahu gairah sedang meningkat, ada ketertarikan dengan pasangan, kemudian libido juga lagi tinggi dan sedang mencoba hal baru. Ini tuh menjadi masalah psikologis yang perlu ditangani tidak hanya dalam masalah agama tapi juga secara psikologis, yaitu apa? Melalui pendidikan di sekolah ya, Ya. melalui karang taruna, dan yang terutama menurut saya kenapa ada pergaulan bebas karena mereka tidak tahu cara bagaimana mengendalikan Mhm. sexual needs-nya atau sexual Mhm. drive-nya. Jadi saya Mhm. harapkan sekali pemerintah daerah maupun pemerintah pusat juga menyelenggarakan banyak wadah-wadah untuk Ya. kegiatan remaja. Misalnya tempat olahraga, sasana bermain ya, kreativitas maupun kemudian kompetisi-kompetisi. Sehingga anak itu tidak memikirkan masalah seksualnya, Ya. gairah seksual, tapi dia juga bisa memenuhi hasratnya itu melalui kegiatan yang kreatif. Nah, ini tidak mungkin terjadi Ya. kalau pemerintah tidak mendukung. Jadi memang saya tekankan di sini bahwa tidak hanya orang tua, keluarga maupun pendidikan, tapi pemerintah harus turun tangan langsung dan tidak hanya dalam bidang agama, tapi tadi dalam bidang psikologis. Makanya juga mungkin psikolog pun harus diterjunkan untuk merubah mindset dan bisa memberikan tips pengendalian anak remaja dari sisi masalah seksual drive-nya.
Oke, Bu Sani, ini tentunya menjadi pekerjaan rumah yang begitu besar ya dan harus dilakukan sesegera mungkin untuk menurunkan angka dispensasi menikah ini. Tapi kalau Anda lihat lagi langkah-langkah apa lagi yang kemudian harus dilakukan dari pihak pengadilan agama, misalnya memberikan langkah preventif, memberikan pencerahan kepada anak-anak yang sudah terlanjur katakanlah hamil di luar nikah dan terpaksa harus menikah, seperti apa yang harus disampaikan? Iya, tentunya menikah yang terpaksa karena sudah hamil tidak bisa mungkin dielakkan ya karena tidak ada pilihan lain ya. Namun memang kita bisa melakukan langkah preventif dengan memberikan pembekalan. Jadi pembekalan yang memang dengan detail ya bagaimana beban yang mungkin akan dialami oleh ibu muda dan bagaimana penyalurannya dan bagaimana dukungan keluarga. Nah, di sini sebenarnya ketika anak muda menikah butuh support dari keluarga, tidak menyalahkan, tidak memojokkan, tapi membantu. Sehingga misalnya beban tanggungan anak pun ibu muda ini menjadi lebih terurai ya, atau mungkin masalah ekonomi juga mungkin bisa terbantu begitu. Jadi butuhnya dukungan keluarga juga di sini sangat dipentingkan selain juga pembekalan secara mental, pendidikan maupun dari sisi agama tadi begitu. Ya, berita ini tentunya menjadi perhatian bersama bagi para orang tua yang memiliki anak remaja. Semoga bisa memberikan pencerahan di kesempatan Newsline kali ini. Terima kasih psikolog anak, remaja, dan keluarga Ibu Sani Budiantini telah bergabung bersama kami.